Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kakak Media, kembali hadir program podcast Menjumpai Anda bersama aku Mayang. Dan juga kali ini temanya tidak kalah menarik dengan tema yang sebelumnya. Tentunya kali ini Mayang gak sendiri, Mayang ditemani sama Mbak Singgeh Mulyafiz Labibah ya Mbak Singgeh? Iya benar sekali. Aduh shining sekali hari ini, ya ampun. Alhamdulillah. Girly banget ya. Mbak Singgeh, kesibukannya apa nih Mbak Singgeh? Oke, kalau kesibukan mungkin kuliah ya. Selain kuliah bisa mengajar sih, jadi guru. Aduh, sebelum ini memang Ngoyeng sengaja nih tanya kesibukannya apa, soalnya sepertinya kok sibuk sekali gitu loh. Kelihatannya aja ya. Jadi kabarnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, lihat lahir batin. Sehat, terus cantik, adem sekali. Oke, jadi Mbak Singgeh ini adalah mahasiswa juga ya, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam semester 5 juga. Jadi kita masih seangkatan gitu. Nah, Mbak Singgeh ini juga salah satu pengajar di mana Mbak Singgeh? Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Kabir. Di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi sudah menjadi seorang guru. Jadi tema kita kali ini itu adalah mahasiswa juga bisa menjadi guru gitu. Aduh, aku kok salting dilihatin Mbak Singgeh ya. Tenang aja. Jadi Mbak Singgeh ini ya, ngomong-ngomong mulai kapan sih kok ngajar gitu? Oh, kayak tertarik gitu ya. Oke, jadi awal mengajar itu mungkin bukan karena skill atau gimana ya, tapi coba-coba gitu. Oh gitu. Jadi awalnya gitu kita itu sebenarnya mencoba-coba gitu. Jadi baru tahu bahwa kita itu bisa menjadi guru gitu. Awalnya itu sudah dari MTS sih sebenarnya, dari SMP. Waktu itu memang cuma mengajar anak-anak kecil, kayak cuma pekerjaan tugas gitu aja. Jadi cuman berawal dari tugas ya, berarti ya. Akhirnya ke lama-lama kok jadi skill gitu. Gitu. Jadi memang berarti sudah minatnya Mbak Singgeh ke sana gitu untuk saat ini. Sebelumnya minat itu nggak ke guru sih, lebih kayak ke gimana ya? Aku tuh lebih suka ke anak kecil gitu aja sih. Jadi kayak ketika ketemu anak kecil, terus dia tuh senyum, dia tuh marah, dia tuh apa, itu kayak aku lebih sapa hello gitu loh. Jadi nggak kayak diam aja. Terus biasanya kan ada yang kayak udah biarin aja gitu, no problem, bukan masalah buat kita gitu kan. Itu buat anak kecil tadi ya. Berarti memang dari awal tuh Mbak Singgih nggak ada cita-cita untuk menjadi guru, atau kan tadi karena tugas nih awalnya, terus kenyamanan akhirnya minat di sini gitu ya. Jadi dari awal tuh nggak ada cita-cita menjadi seorang guru ya? Iya, karena mungkin latar belakang dari keluarga ya. Ayah ibu kan juga dari guru. Dan kesibukan mereka berdua, terkadang aku kayak gini, wah orang tua sibuk. Terus sebagai anak kan kayak gimana ya, biar mencari kesempatan biar bisa menjadi kayak anak sebenarnya gitu. Aduh gimana? Maksudnya kayak kesehariannya tuh bisa bersama orang tua terus gitu. Gitu. Jadi kan karena ayah ibu jadi guru, terus pulangnya tuh sore terus gitu. Jadi kayak nggak usah jadi guru. Ternyata memang peribahasa yang air tidak jatuh dari, atau buah yang tidak jatuh dari pohonnya. Benar banget. Jadi kayak aku tuh mirip sama ibuku gitu loh. Sama ibuku, jadi kayak lebih suka anak kecil, terus mengajar anak kecil kayak gitu. Gitu. Jadi kayak akhirnya menjadi cita-cita gitu kan. Gitu. Jadi yang awalnya nggak punya cita-cita menjadi seorang guru, karena memang udah kebiasaan ya, maksudnya rutinitasnya menjadi seorang guru, terus dari orang tua juga profesinya sama, akhirnya minat menjadi cita-cita di situ. Berarti bisa dibilang motivasinya Mbak Singgeh ini menjadi guru itu dari orang tuanya atau ada motivasi lain? Iya, salah satunya dari orang tua. Yang lain itu kayak gini, biasanya anak muda mikirnya itu kan kritis ya, kayak kita mengikuti perkembangan zaman, kayak media sekarang kan ada IG, Facebook, Twitter, banyak kan. Sedangkan pengajar yang lebih dahulu dari kita, seperti kayak guru-guru kita ngaji dulu waktu TK, waktu SD, kita kan sudah umurnya semakin bertambah gitu kan. Terus kayak mikir, nanti kalau gurunya itu mohon maaf meninggal gitu ya, terus siapa yang gantiin, kayak gitu mikirnya. Kayak itu menjadi motivasi buat saya, kalau jadi guru buat anak mahasiswa itu no problem gitu loh, kayak gitu.
Jadi walaupun jurusan apapun, ketika kalian dibilang mengajar atau sebagai pengajar itu nggak apa-apa, malah sebuah keistimewaan gitu. Contoh kecilnya aja ketika kalian punya tugas seperti kayak kita kan jurusnya KPI gitu kan ya. Bener. Terus biasanya teman-teman bilang, alah KPI nggak ada itu yang namanya matematika. Ternyata di semester keberapa itu ada statistika. Ada semester 4 ya? Iya, itu kan statistika. Pada saat itu kan kayak teman-teman kebingungan dan mungkin sudah hampir lupa tentang mungkin angka, terus pengajaran kayak gitu kan. Nah, ketika seumpamanya Mayang ini ya, Mayang punya kompetensi di matematika. Terus aku nggak bisa sama sekali. Terus aku WA lah sama Mayang. Mai aku nggak bisa nih matematika, bolehlah diajarin kayak gitu kan. Nah, tidak sengaja Mayang itu kan juga mengajarkan kepada matematika, jadi guru ya. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Berarti memang benar sekali ya kalau setiap orang itu adalah guru. Benar banget. Tanpa disadari ya. Benar banget. Mungkin kata-kata guru itu cuma formalitas kalau kita di bawah institusi. Nah, ini kan Mbak Singgi udah ada pengalaman menjadi guru nih. Ini Mbak Singgi itu spesialisnya selain ngajar anak-anak atau ada yang diajar lain ya? Atau memang yang diajar itu khusus anak-anak apa gimana gitu? Oke, jadi coba-coba kan pertama di TPI ya. Jadi kan di situ selain mengajar mengaji, di situ kan ada kelas klasikal juga. Jadi ada kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, terus ada kayak khot itu menulis huruf hijaiyah, jadi seni, terus ada tajwid, ada fasolatan, terus ada hafalan ayat pilihan kayak gitu, doa harian. Nah setelah itu aku mulai masuk kan pada tahun 2020, jadi awal kuliah banget, dan itu kan pandemi. Jadi mengajar itu seolah-olah itu kayak anak-anak itu lupa sama sekali sama huruf hijaiyah. Jadi kayak gimana sih kayak kalian itu biasanya tuh hafal kayak setiap hari itu dibaca. Tiba-tiba pandemi langsung dirumahkan gitu kan ya. Langsung dirumahkan terus kayak gak pernah dibaca sama sekali. Kayak gitu. Terus bagaimana kita bisa memanage itu kayak gitu ya? Jadi kayak ya sudahlah, saya masuk itu. Setelah masuk 2 tahun ya, hampir 2 tahun, dan baru 3 bulan kemarin saya coba-coba lagi mengajar les privat. Nah, tapi itu diminta oleh, sebenarnya cuma pengganti kakak saya sih. Jadi kayak kakak saya kan berhubung hamil, terus saya jadi pengganti guru privat yang awalnya itu cuma khusus matematika dan fisika anak kelas SMP kelas 9 atau kelas 3 SMP gitu ya. Ternyata setelah perkembangannya hampir 1 bulan, ibunya itu minta semua mapel, mata pelajaran gitu. Oke, terus saya rasa ya sudah nggak apa-apa. Selama 3 bulan dijalani, ternyata dampaknya besar banget ke sayanya. Kayak gini, waktu itu kayak cepet banget loh. Jadi setelah kuliah, kan aku ambil kuliah pagi sama siang. Jadi jam 3 udah pulang, jam 4 mengajar di TPQ sampai maghrib. Setelah maghrib ngajar les privat sampai jam 9. Jadi kayak mungkin otak energi itu terkuras gitu ya. Otaknya masih mau berjalan gitu loh. Tapi keinginannya, tapi fisiknya nggak kuat. Memang kadang itu kita kalau kebanyakan kegiatan ya, itu kayaknya memang kita tuh ingin kegiatan, tapi emang fisiknya kita yang nggak kuat. Istilahnya tuh kita tuh masih manusia gitu, kita punya waktu 24 jam dan kita juga bisa kehabisan energi. Apalagi kalau seorang guru. Jadi kan udah kan kalau guru kan bidangnya lebih ke mikir ya. Jadi biasanya ke Maya tuh ngalamin sendiri. Jadi kayak kalau udah mikir itu lebih capek daripada kita kerja fisik gitu loh. Benar-benar. Apalagi kayak Mbak Singgih ini ya, guru. Berarti Mbak Singgih ini ya lebih spesialisnya itu ke agamis, pelajaran agama. Bisa dibilang begitu. Jadi gini Mbak Singgih, totalnya nih kira-kira muridnya Mbak Singgih ini berapa nih? Oke, jadi awal aku masuk itu hanya karena pandemi ya, hanya 25 anak.
Oh gitu. Satu taman pendidikan, jadi 3 kelas kan, itu cuma 25 anak. Miris banget ya, kadang kalau orang bilang kan sedikit banget gitu kan. Padahal di satu desa, satu kecamatan itu kan bisa menampung banyak anak gitu kan. Harusnya ya. Ya harusnya kan gitu. Terus setelah pandemi 2021 itu juga ada pergantian kepala. Otomatis kita kan tahu ya struktur kepemimpinan itu pasti akan berubah gitu kan. Otomatis marketing, advertisingnya atau promosinya itu kan semakin bertambah gitu kan. Nah, akibat promosinya banyak, terus kita juga punya kayak strategi giveaway, kayak gimana ya? Giveaway, kalau kamu masuk daftar segini dapat tas kayak gitu, dapat buku. Siapa anak kecil yang nggak tertarik gitu kan ya? Jadi ya alhamdulillah untuk sekarang hampir 100 anak. Wah keren banget loh. Jadi masih mahasiswa tapi udah bisa ngajar 100 anak tuh bener-bener menurut Mayang bisa wah banget, inspiratif sekali ya. Ya mungkin programmernya besok bisa dimasukkan ke ini nih tema kita yang mahasiswa inspiratif, karena memang selain menjadi guru juga Mbak Singgih ini ternyata sangat menginspirasi sekali gitu. Jadi Mbak Singgih biasanya tuh Mbak Singgih tuh ngajarnya itu hari apa sih? Misalkan kan ada yang sampai hari Senin sampai Minggu sampai ketemu Seninnya lagi kayak gitu. Gimana ya kalau bisa. Jadi sebenarnya waktunya tuh harinya tuh Senin sampai Sabtu full. Tetapi berhubung kadang kan kuliah ada yang sore ya. Jadi kayak guru-guru di situ dan kepala situ juga sudah maklumi kalau aku memang alhamdulillah di situ sebagai pemuda sendiri sih. Jadi kayak semuanya itu bekerja tapi dalam notif itu sudah menikah semua. Sedangkan aku kan di situ kayak sebagai generasinya, tetapi yang belum bekerja gitu loh, pasti masih kuliah gitu kan. Nah itu waktunya Senin sampai Sabtu dan aku dikasihkan jadwal itu hari Kamis dan Sabtu sebenarnya, Kamis dan Sabtu. Tapi kalau setidaknya longgar itu masuk setiap hari. Jadi kalau longgar misalkan nih hari liburan Mbak Singgih kan asli Kediri ya? Jadi emang kalau lagi liburan berarti ya diisi sama ngajar itu ya? Bener. Jadi kayak kan biasanya kita 14.40 kan sudah selesai kuliah, terus pulang istirahat. Kalau memang nggak capek ya sudah berangkat aja. Tapi biasanya itu faktor gimana ya? Fisik lah, tergantung fisik gitu lah. Kembali lagi fisik lagi ya. Iya bener. Ini Mbak Singgih, Mbak Singgih ini kan masih mahasiswa ya. Jadi apa sih tips dan trik menjadi mahasiswa terus menjadi guru gitu? Itu kan pasti butuh manajemen waktu yang kalau kita nggak bisa manajemen ya berantakan itu tadi. Jadi tips dan triknya Mbak Singgih menjadi guru dan mahasiswa itu manajemen waktunya seperti apa? Manajemen waktu ya? Kita kembali lagi dengan niat awal. Jadi kita itu mau mengajar atau mau terjun ke masyarakat itu niatnya seperti apa gitu. Jadi jangan kita sudah sudah ter-action niatnya. Tiba-tiba di tengah jalan kita menyerah, itu nggak boleh. Padahal di situ kan kalau dibilang sibuk banget ya terlihat sibuk ya. Tapi kalau dijalani boleh banget, kayak melihat anak kecil senyum itu aja kayak aku tuh sudah kayak seneng banget gitu. Kadang kan kayak kita marah, tiba-tiba lihat anak kecil senyum bahagia, itu kan kayak nyetrum gitu ya. Jadi kebahagiaannya bener banget. Kadang tapi gini sih, soalnya Mayang sendiri tuh kalau Mayang suka anak kecil, cuman kalau buat yang seumur rumah sekolah tuh kayaknya nggak dulu. Soalnya Mayang nggak telaten kayak masih gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Bener banget. Nah itu tadi ya. Nah jadi Mbak Singgih ini ada nggak sih sebenarnya kayak paksaan atau apa gitu dulu? Kan katanya ini tugas nih ya. Nah itu ada nggak sih Mbak Singgih kayak kamu lo ngajar aja gitu? Mungkin gini, setiap generasi muda atau setiap individu kayak kita gini, awalnya tuh kalau nggak dipaksa nggak akan jalan. Karena gitu. Kalau kita dipaksa, terus kita jalani, disitulah kita akan berusaha bagaimana paksaan itu, kata paksaan itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau aku tuh mengajar tuh butuh, soalnya aku biar tahu mengukur kemanfaatan ilmuku kayak gimana gitu. Berarti gitu sih. Lebih ke
awalnya paksaan, cuma lama-lama menjadi kebutuhan gitu. Benar banget. Jadi Mbak Singgi ini lebih ke bagaimana aku bisa memanfaatkan ilmuku bagi orang lain, seperti itu. Mulia sekali ya Singgi ini. Jadi ini, aku Mayang penasaran ya. Dari tadi kita ngomong masalah guru gitu ya. Jadi tantangannya menjadi seorang guru itu apa sih Mbak Singgi? Tantangan waktu mengajar ya berarti? Bener banget. Oke, tantangan menjadi guru pasti yang ditanyakan adalah profesionalitas. Oke, jadi selama menjadi guru itu kayak aku tuh nggak ada ilmu keguruan gitu kan. Lagian jurusanku juga komunikasi ya, nggak gitu ada. Kan. Jadi kan cuma dilatih skill ngomongnya, kayak ngomong kepada anak kecil tuh seperti apa, harus gembira kan gitu aja. Kalau keguruannya itu aku dapatkan dari mungkin dari teman-teman guru atau mungkin dari ibuku juga bisa. Karena ibu saya itu pernah bilang bahwa guru itu harus ada profesionalitas. Jadi ketika Mbak Maya nih seumpama punya problem internal sama temennya kayak gitu, temen kuliahnya. Nah, marah tuh, bawaannya marah. Tapi ketika di situasi setelah itu Mbak Maya itu harus mengajar, tidak boleh ditambahkan. Jadi itu menjadi mungkin tantangan buat saya juga gitu. Apalagi kan Mbak Singgi masih muda ya, maksudnya kan emosinya masih tinggi gitu. Masih egonya tuh masih kayak aku lagi gak mood gitu biasanya kan gitu. Tapi karena memang harus profesional, makanya ketika mengajar ya sudah lupakan hal-hal yang itu. Bener banget. Jadi jadi narik kesimpulan nih Mbak Singgi. Jadi lebih kayak semakin dewasa kita kayaknya kita perlu semakin banyak topeng biar kelihatan apa ya, kalau di kayak gini nih jadi lebih profesionalitasnya itu harus dikedepankan lagi. Bener banget. Tapi biasanya itu kalau menguapkan setelah profesionalitas kan pasti kita kan butuh kayak sasaran lagi gitu kan buat mengeluapkan emosi gitu kan. Biasanya itu ketika di makan bareng sama keluarga gitu. Jadi kayak bahas itu juga bahas kayak rumah tangga kayak formalitas banget gitu. Tadi aku ngulang gini, anaknya gini kayak gitu. Jadi ayah juga cerita, ibu juga cerita gitu. Jadi meluapkannya di situ gitu. Berarti menjadi tantangannya itu selain profesionalitasnya tadi, menurunkan ego. Nah, ini juga ada tips dan trik dari Mbak Singgi buat para remaja nih, apalagi sobat Kakak Media ya. Mungkin apalagi kalau lagi emosinya lagi tinggi, itu bisa banget buat sharing sama keluarga supaya menjadi lebih turun dan emosi kita jadi stabil gitu. Ini tips dan trik yang gimana ya Mbak? Bermanfaat sekali sih kan, banyak sekali sekarang para remaja itu yang kalau lagi emosi dituangkannya ke sosmed, ke apa gitu ya. Tapi demi menjaga profesionalitas kita bisa banget buat sharing sama keluarga. Itu kan tadi kita udah bicara banyak banget nih masalah guru. Nah, ini gimana sih perasaan Mbak Singgi pada awal-awal mengajar? Perasaannya? Maksudnya first impressionnya, first. Oke, kalau perasaan awal mungkin gini. Yang awal-awal kita itu dipanggil kata-kata Mbak ya, terus berganti menjadi Bu. Kayak Bu Singgi. Terus jadi kayak Ustazah Singgi itu kayak menurutku kayak beban sih gitu ya. Kadang menjadi beban, tapi kadang menjadi sesuatu yang menurutku itu istimewa gitu loh. Jadi jarang-jarang anak muda itu dibilang atau dipanggil Bu atau Ustazah gitu. Jadi kayak pertama kali masuk kan berkenalan ya, kayak ini perkenalkan guru baru kita kayak gitu ya. Dan langsung dipanggil, oh iya Bu Singgi ya. Ini kayak gimana sih perasaannya, kayak wah banget gitu. Tapi ada juga yang kadang perasaannya mungkin kok aku dipanggil Bu Singgi sih, kayak dipanggil kok jadi ibu-ibu kayak gitu. Banget gitu ya. Dan juga di situ ada tersimpan bahwa murid itu bakal percaya gitu loh. Bakal kayak meniru keseharian kita kalau kita tuh sudah mengajari dia kayak gitu. Jadi secara tidak langsung itu attitude, sopan santun itu kalau kita sudah dipanggil menjadi guru atau menjadi guru itu harus benar-benar dijaga, seperti itu Mbak Singgi. Benar banget. Apalagi attitude di sosmed ya, karena anak kecil sekarang kan sudah banyak punya WA. Setiap malam tuh bilang halo Bu Singgi gitu. Terus aku bilang waduh ini anak
kelas berapa kan nggak hafal ya kan, satu-satu nggak hafal. Jadi mungkin lebih dijaga lagi kalau bersosmed gitu. Oh ya, jadi lebih nggak bisa lebih bebas dari teman-teman lain karena kita memang sudah menjadi panutan beberapa bukan beberapa lagi sih siswa kita gitu. Tapi berarti kalau dari ceritanya Mbak Singgi yang langsung halo Bu, langsung kayak apa ya, seneng banget gitu, berarti waktu itu Mbak Singgi tuh langsung diterima dengan baik sama muridnya atau ada itu dulu, ada kayak pengenalan dulu, ada yang kayak ini siapa sih bu gurunya, aku lo nggak kenal, bisa kan anak kecil kan seperti itu gimana Mbak Singgi? Alhamdulillah langsung diterima sih. Jadi kayak sistemnya itu kan jam 4 masuk ya, setelah itu kan ngaji Iqra gitu ya, bata kayak gitu. Setelah ngaji Iqra itu kan sistem kita tidak boleh memaksakan anak itu mengaji kepada siapa. Jadi terserah, seumpama nih kelas 1 ya, itu kan Iqra 1 sampai Iqra 3 gitu kan. Nah, di situ ketika ada masuk 2 orang, maksudnya 2 guru. Seumpama saya sama guru atau ustadzah lainnya gitu. Nah, murid itu tidak boleh dipaksa harus ngaji ke saya. Jadi tergantung dia itu maunya sama siapa. Dan mungkin dari situ sih murid itu bisa menerima guru yang masuk gitu. Berarti nggak harus ada paksaan gitu. Berarti memang ya terserahnya sih dia. Memang kita kalau nggak bisa sih, Mas sendiri setuju kalau misalkan kita itu nggak cocok sama gurunya, apalagi ngaji ya, itu dipaksa itu pasti transfer ilmunya itu lebih ke ini ya, lebih ke sulit gitu. Apalagi kita ngaji lebih ke agama gitu loh, jadi lebih ada beban. Misalkan nih nggak cocok tapi dipaksakan, nanti malah beban pikiran nggak efektif buat muridnya tadi gitu. Berarti Mbak Singgi nih, kita kan tadi udah ngomong masalah guru yang harus jaga attitude, harus profesionalitas. Jadi menurut Mbak Singgi, hal yang paling krusial menjadi seorang guru itu bagaimana sih Mbak? Oke, jadi krusial itu mungkin bagaimana cara kita bisa menarik perhatian murid agar terpacu dengan kita. Gitu. Itu sulit banget. Sulit banget. Karena kayak apalagi anak kecil ya. Dan aku berada guru di kelas yang umurnya masih 2 tahun sampai kelas 2 SD, berarti 2 tahun sampai 8 tahunan ya. Dan bayangkan ketika itu dia dunianya bermain, tiba-tiba disuruh fokus untuk ke aku gitu loh, ke saya buat ngajar gitu, ngaji kayak gitu. Jadi kayak menarik perhatian, kita harus lebih kreatif kayak gitu. Itu sangat masalah yang krusial banget. Yang benar-benar menjadi PR seorang guru ya. Jadi lebih bagaimana kita memperlakukan atau menarik perhatian gitu. Menarik perhatian murid tadi gitu. Kita udah ngomong banyak banget nih Mbak. Nah ini menurut Mbak Singgi ya, kan kita ranahnya masih mahasiswa ya, atau mungkin lulusan kita bakalan nanti menjadi seorang sarjana. Amin sih. Nah, jadi gini Mbak Singgi, apakah menurut Mbak Singgi gelar sarjana saja itu cukup untuk menjadi seorang guru? Tidak. Karena menurutku sarjana itu hanya formalitas. Mungkin kata sarjananya, tapi kalau untuk perkuliahannya kayak materi-materinya itu masih bisa dibawa. Tapi kalau gelar sarjana pun kalau di dunia formal ya, kayak pendidikan formal, kayak dibawa ke Mendikbud, dibawa ke Menak, itu sangat berlaku sekali. Kalau sarjana kan biasanya melihat bagaimana titik dia itu belajar sampai mana kayak gitu kan. Tetapi kalau di Taman Pendidikan Al-Quran itu kan kita kan belum di bawah naungan Kemenak, jadi masih di bawah naungan desa kayak gitu. Jadi kayak lebih bagaimana kita lebih mencari ilmu itu lebih banyak gitu, selain agama dan juga pengetahuan seperti bahasa Inggris, bahasa Arab itu masih baru di Taman Pendidikan kita gitu. Jadi kayak bagaimana sih mengajarkan anak itu nggak selalu mengaji gitu. Jadi kayak mengaji itu dibuat kebutuhan, bukan kewajiban kayak gitu. Ya paham. Kewajiban dia kan cuma menuntut ilmu. Kalau mengaji kebutuhan, karena kan dibawa nanti sampai ke akhirat. Benar banget. Semoga ya guru-gurunya yang ngajar ngaji itu selalu diberi kebaikan oleh Allah ya, amin. Nah, berarti itu tadi ya, selain kayak gitu. Nah, Maya pengen nanya nih. Jadi tadi kan kita udah men-spill sedikit tentang profesionalitas. Benar. Jadi menurut Mbak Singgi untuk meningkatkan profesionalitas menjadi seorang guru itu bagaimana sih Mbak?
Oke, tadi dari singgung banyak-banyak topeng ya. Mungkin salah satunya itu lebih banyak topeng ya. Tapi maksud di sini topengnya itu bukan ke arah kejelekan ya, maksudnya lebih kayak kita itu memanage wajah kita. Kalau kita itu lebih kondisinya marah, sebel itu kita harus menahan dan harus tersenyum. Jadi walaupun senyum dengan paksaan atau senyum dengan ikhlas itu ke anak-anak, mungkin ke murid itu akan gimana ya? Dia juga akan bahagia gitu. Jadi kalau gurunya nggak bahagia, gurunya nggak tersenyum, bagaimana muridnya mau tertarik? Bener gitu kan? Banget. Apalagi profesionalitas itu di baju berpakaian, fashion. Pakaian. Nah, itu juga berpengaruh. Kalau fashion kita seumpama nih menjadi seorang guru atau ustadzah yang memang notabelnya menyampaikan keagamaan. Kalau kita tidak mungkin keagamaan Islam ya ini yang dimaksudnya. Kalau kita nggak berkerudung, itu pasti dicontoh gitu loh. Kan guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi kan menjadi kepercayaan, menjadi teladan seperti itu. Jadi profesionalitas itu yang pertama itu tadi mengondisikan wajah atau perilaku itu tadi, yang kedua adalah fashion. Jadi untuk meningkatkan ya, itu berarti memang harus kita sopan santun, attitude dijaga, terus sama penampilan itu juga harus dijaga gitu. Benar Bang. Oke. Nah ini Mbak Singgi, kan tadi kita udah bahas tentang tantangan menjadi seorang guru nih. Nah jadi menurut Mbak Singgi tantangan menjadi seorang guru pada era yang sekarang, maksudnya di era yang gimana ya, kemajuan teknologi kan udah merajalela banget nih, apalagi dalam bidang agama nih Mbak Singgi ngajarnya. Itu tantangan yang paling menurut Mbak Singgi perlu diselesaikan atau paling urgent banget itu apa sih Mbak? Selain jadi generasi muda, kita juga ingat bahwa di bawah kita itu juga generasi kita.